Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan terkait hasil study case ketiga kami. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Study case fase 3 berisi implementasi jaringan atau topologi yang telah kami buat pada fase 2 menggunakan Google Cloud VPC, dan juga kami telah melakukan uji konektivitas untuk mengetesnya. Ini merupakan daftar bahasan kami. Oke, bagian selanjutnya ada pemilihan teknologi, yaitu pemilihan konfigurasi dan teknologi pada GCP beserta justifikasinya. Sebelumnya akan dijelaskan dulu kebutuhan jaringan di SMPN 2 Depok. Jadi ringkasannya itu di SMPN 2 Depok ini membutuhkan beberapa device, yaitu untuk server LMS, server database, server Nextcloud, terus PC Lab untuk mewakili area lab, dan PC TU atau Capsec untuk mewakili area TU Capsec, dan device yang terhubung dengan access point. Nah, untuk access list atau pembatasannya, yaitu server LMS yang menggunakan aplikasi Moodle dapat diakses oleh seluruh subnet jaringan. Server database dan server Nextcloud hanya dapat diakses oleh PC TU atau PC Capsec. Nah, PC laptop hanya bisa mengakses atau diakses oleh setiap server. Setiap device di luar area server dan area lab dapat saling berkomunikasi. Nah, aplikasi yang digunakan yaitu database menggunakan MariaDB dan untuk e-learning menggunakan Moodle. Untuk mengimplementasikan rancangan solusi yang telah dibuat pada case study 2 secara parsial menjadi sebuah infrastruktur jaringan komputer fungsional dengan bantuan Google Cloud Platform, dan untuk menerapkan topologi packet tracer di GCP, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat virtual private cloud atau VPC yang mewakili jaringan internet di SMPN 2 Depok. Dalam VPC ini kami akan membuat 5 subnet yang mewakili 5 area subnet yang sudah dibuat pada case study 2 dan 20 aturan firewall untuk mengatur lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar di antara instance. Nah, dapat dilihat di sini kami membuat satu VPC network untuk mewakili jaringan yang ada di SMPN 2 Depok, dan di sini tertulis ada 6 subnets. Kenapa ada 6 subnets? Akan dijelaskan pada slide berikutnya. Setelah membuat VPC, langkah selanjutnya adalah pembuatan subnet. Nah, kami di sini membuat 5 subnet sesuai dengan subnetting yang sudah kami lakukan pada case study 2. Kami membuat private subnet untuk area A, C, dan D, dan public subnet untuk area E dan B. Nah, di sini ada satu subnet bantuan, yaitu subnet allow, yang sebenarnya itu dia bukan bagian dari konfigurasi topologi, tapi dibuat untuk mengakses SSH VM instance yang sudah diberlakukan pembatasan akses. Nah, berikut ini adalah subnetting device yang kami lakukan pada case study 2. Dalam pembuatan subnet, berikut ini merupakan detail konfigurasi yang kami buat di GCP. Untuk namanya, itu private atau public, strip subnet, strip nama area. Terus untuk regionnya kami menggunakan US Central 1, purpose-nya none, IP stack type-nya itu IPv4 single stack, dan IPv4 range-nya menyesuaikan tabel subnetting yang di slide sebelumnya. Untuk private global access-nya off, flow logs-nya juga off. Berikutnya terkait kontrol keamanan yang memungkinkan atau memblokir lalu lintas berdasarkan aturan yang ditentukan dan sesuai dengan solusi pembatasan akses di channel 2. Secara keseluruhan, terdapat 5 firewall ICMP agar instance dapat saling mengirim pesan, 5 firewall SSH untuk memberikan akses untuk melakukan koneksi ke instance menggunakan SSH, 2 firewall HTTP dan HTTPS, 6 firewall untuk mengatur akses pada server, dan 2 firewall yang bukan bagian dari konfigurasi topologi, namun dibuat mengakses SSH VM instance yang sudah diberlakukan pembatasan akses. Berikut adalah hasil tangkapan layar terkait firewall rules yang diterapkan di GCP. Dapat dilihat terdapat firewall allow all dan allow SSH from all. Dua firewall ini adalah dua firewall yang bukan bagian dari konfigurasi topologi, namun allow all akan digunakan pada VM instance khusus untuk mengakses seluruh VM instance lainnya, dan allow SSH from all akan dimasukkan pada seluruh VM instance lain agar dapat diakses oleh VM instance khusus tersebut. Berikut adalah penjelasan nama dan direction dari setiap firewall yang diterapkan. Pertama, pembatasan akses server di mana allow server from Capsec dan TU dengan direction dari PC Capsec dan TU dapat mengakses server database dan server cloud. Kedua, ada allow server LMS dengan direction dari masing-masing subnet ke server LMS. Kemudian ada juga firewall allow ICMP dengan direction dari masing-masing subnet area ke subnet. Berikutnya firewall allow SSH dengan direction dari masing-masing subnet area ke subnet. Ini adalah lanjutan dari firewall allow SSH dengan direction dari subnet D ke subnet dan dari subnet E ke subnet. Berikut adalah detail pembuatan firewall rule allow ICMP from nama subnet pada GCP. Berikut adalah detail pembuatan firewall rule allow SSH from nama subnet pada GCP.
Berikutnya adalah pembuatan VM instance dengan firewall yang berlaku. Pertama ada PC Allow yang bukan merupakan solusi dari CN02, namun agar firewall SSH dapat diberlakukan pada GCP, VM ini berfungsi untuk mengakses setiap VM lain pada solusi melalui SSH. Kedua ada PC area B, C, dan E sebagai perwakilan subnet. Ketiga ada PC area D sebagai perwakilan subnet D yang hanya dapat mengakses server LMS. Keempat ada PC Capsec sebagai perwakilan subnet D yang dapat mengakses server database, server cloud, dan server LMS. Kelima ada server cloud, server DB sebagai server database, dan server Moodle sebagai server LMS. Berikut adalah detail pembuatan VM instance untuk server yang menggunakan machine type E2 medium untuk menyesuaikan kebutuhan server yang memerlukan sumber daya komputasi yang besar. Berikut adalah detail pembuatan VM instance untuk end device yang menggunakan machine type E2 micro karena tidak memerlukan sumber daya komputasi yang besar. Oke, jadi untuk setiap instalasi aplikasi pada VM instance yang dibutuhkan, pertama-tama kami menginstal Docker terlebih dahulu. Selanjutnya yang pertama untuk MariaDB, kami menggunakan VM instance server DB dan juga diakses oleh PC Capsec sebagai kliennya. Dan untuk portnya kami menggunakan port 3306. Untuk alasan kenapa kami menggunakan MariaDB adalah MariaDB memiliki kompatibilitas yang tinggi karena merupakan cabang dari proyek MySQL yang terkenal populer untuk saat ini. Selain itu, MariaDB juga memiliki kinerja yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kinerja database, termasuk pengindeksan dan yang efisien dan juga mengoptimalkan eksekusi query. Yang kedua ada aplikasi Moodle, kami menggunakan VM instance server LMS dengan menggunakan port 8080. Untuk alasannya, Moodle merupakan aplikasi open source yang memungkinkan pengguna untuk memodifikasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, Moodle juga dirancang untuk fokus pada pembelajaran kolaboratif dan interaktif, sehingga Moodle juga mengutamakan keamanan dan privasi data pengguna dengan menawarkan pengaturan kebijakan privasi yang juga diotorisasi akses yang cermat serta perlindungan data yang dihitung kuat. Terakhir, Moodle dapat dengan mudah diintegrasikan dengan berbagai alat yang lain. Berikut merupakan screenshot aplikasi Moodle yang sudah terinstall pada instance server LMS. Kami cantumkan juga screenshot MariaDB yang sudah terinstall pada instance server DB. Dan terakhir ada konektivitas antara server dan klien MariaDB. Bagian berikutnya adalah implementasi topologi pada Google Cloud Platform. Berikut ini kami lampirkan terlebih dahulu struktur topologi paket tracer pada case study 2. Berikut adalah implementasi solusi topologi pada GCP, di mana pada packet tracer server database 1 area A menjadi server database pada GCP, server cloud area A menjadi server cloud, server LMS area A menjadi server Moodle, smartphone area B menjadi PC area B, PC lab area C menjadi PC area C. Selanjutnya PC Capsec area D menjadi PC Capsec, laptop ruang guru area D menjadi PC area D, dan smartphone area E menjadi PC area E. Selanjutnya masuk ke uji konektivitas. Yang pertama, setiap device pada area A dapat terhubung ke area B dan juga sebaliknya. Lalu untuk area A tidak dapat terhubung ke area C dan juga sebaliknya. Skenario ketiga adalah setiap device pada area E, B, dan C dapat mengakses server LMS atau Moodle. Hasil uji konektivitasnya, masing-masing PC area E, area B, dan area C berhasil melakukan ping ke Moodle. Skenario keempat adalah device pada Capsec dapat mengakses server LMS atau Moodle. Hasil uji konektivitasnya dapat dilihat PC Capsec berhasil mengakses server LMS atau Moodle. Selanjutnya skenario kelima yaitu uji konektivitas antara server dan klien pada MariaDB. Berdasarkan hasil tangkapan layar, dapat dilihat bahwa terdapat tulisan zero receive atau tidak ada paket yang diterima, dan 100 packet loss, di mana hal ini menunjukkan bahwa saat melakukan transmisi paket, tidak ada paket yang berhasil mencapai server, sehingga tidak ada koneksi yang terbentuk antara klien dan server. Selanjutnya skenario ke-6 yaitu device pada area C, B, dan E tidak dapat berkomunikasi dengan server cloud. Berdasarkan hasil tangkapan layar, dapat dilihat bahwa terdapat tulisan zero receive atau tidak ada paket yang diterima dan 100 packet loss pada setiap device yang diuji. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga device tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan server cloud. Oke, terakhir kita masuk ke analisis hasil uji konektivitas. Oke, jadi untuk sebagian besar skenario sudah dapat terimplementasikan, namun sayangnya kami belum dapat menghubungkan MariaDB yang ada pada klien, yaitu PC Capsec, untuk terhubung kepada MariaDB yang ada pada server DB. Setelah mengimplementasikan jaringan pada Google Cloud Platform, berikut ini merupakan analisis kami dari hasil uji konektivitas jaringan yang sudah diimplementasikan. Yang pertama, jaringan yang kami rancang untuk SMNU Depok belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan organisasi dan mengatasi permasalahan pada jaringan SES. Hal ini karena belum terinstall aplikasi server Nextcloud pada VM instance GCP dan belum berhasil mengintegrasikan konektivitas antara PC Capsec dengan DB server yaitu MariaDB. Nah, untuk penggunaan firewall untuk membatasi akses ke server
dan area C tidak bermasalah. Selain itu, device selain server dapat saling terhubung satu sama lain. Kesimpulannya adalah pembuatan VPC, subnet, dan firewall sudah berhasil dilakukan pada GCP sesuai dengan kebutuhan SMPN 2 Depok. Secara keseluruhan, hasil uji konektivitas pada skenario berhasil dilakukan, kecuali pada server MariaDB, karena belum berhasil mengintegrasikan konektivitas antara PC Capsec dengan server database. Selain itu, belum terinstall Nextcloud pada VM Instance Server Cloud. Maka dari itu, status kebutuhan belum sepenuhnya terpenuhi. Sekian dari kami. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.